Halo semua, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum laut. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Brigita Manopo dengan NIM 230510003. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke materinya. Apa itu UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut? UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan laut, pengelolaan sumber daya, navigasi, dan perlindungan lingkungan laut. Konvensi ini diadopsi pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh sejumlah negara. UNCLOS bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif bagi pengelolaan sumber daya laut di tingkat global, serta untuk mencegah potensi konflik antar negara yang berkaitan dengan penggunaan wilayah laut. Tujuan UNCLOS yang pertama, menyediakan kerangka hukum global. UNCLOS bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif bagi pengelolaan dan penggunaan laut secara global. Dengan adanya peraturan yang jelas, negara-negara dapat beroperasi dalam batasan hukum yang sama, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepastian hukum di lautan. Yang kedua, mencegah konflik antar negara terkait penggunaan wilayah laut. Salah satu tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk mencegah terjadinya konflik antar negara terkait penggunaan wilayah laut. Dengan menetapkan batas-batas yuridiksi dan hak-hak negara pantai, UNCLOS berupaya mengurangi sengketa yang mungkin timbul akibat klaim tumpang tindih atau perbedaan interpretasi mengenai hak-hak di laut. Yang ketiga, melindungi sumber daya alam laut secara berkelanjutan. UNCLOS menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya alam. Konvensi ini mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga kelestarian ekosistem laut, mencegah pencemaran, dan memastikan bahwa sumber daya laut dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi mendatang. Zona-zona laut dalam UNCLOS. UNCLOS membagi wilayah laut menjadi beberapa zona berdasarkan jarak dari garis pangkal atau baseline. Setiap zona memiliki hak dan kewajiban dan batasan tertentu bagi negara pantai maupun negara lain. Zona-zona laut dalam UNCLOS ada 5, yaitu yang pertama, laut teritorial, yang kedua zona tambahan, yang ketiga zona ekonomi eksklusif, yang keempat landas kontinen, dan yang kelima laut lepas. Laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah laut yang membentang hingga 12 mil laut dari garis pangkal suatu negara. Terdapat hak negara pantai, yaitu negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini, termasuk ruang udara di atasnya, dasar laut di bawahnya, serta hak untuk mengatur pelayaran kapal asing yang melintas. Terdapat juga hak negara asing, yaitu kapal asing tetap memiliki hak lintas damai atau innocent passage, yaitu melintas tanpa mengganggu keamanan atau ketertiban negara pantai. Penentuan batas laut teritorial dilakukan dengan mengukur dari garis pangkal yang biasanya mengikuti garis pantai atau pulau-pulau yang tetap berada di atas permukaan air pada pasang surut normal. Laut teritorial menjadi bagian penting dari kedaulatan negara karena mencakup pengelolaan sumber daya alam serta regulasi kegiatan di wilayah tersebut. Zona tambahan adalah wilayah laut yang membentang hingga 24 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini terdapat hak negara pantai, yaitu negara pantai memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan guna mencegah pelanggaran hukum terkait bea cukai, imigrasi, peraturan kesehatan, dan peraturan fiskal. Meskipun tidak memberikan hak kedaulatan penuh seperti laut teritorial, zona tambahan memungkinkan negara pantai menjaga ketertiban dan keamanan di perairan sekitarnya. UNCLOS menegaskan bahwa zona tambahan harus digunakan untuk mendukung pengelolaan laut teritorial tanpa melanggar hak-hak negara lain. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang membentang hingga 200 mil laut dari garis pangkal suatu negara. Terdapat hak negara pantai, yaitu negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati maupun non-hayati di wilayah ini.
Sumber daya tersebut meliputi ikan, minyak bumi, gas alam, mineral bawah laut, serta energi dari arus atau angin. Terdapat juga hak negara asing, yaitu negara lain tetap memiliki kebebasan navigasi dan penerbangan di zona ekonomi eksklusif. UNCLOS juga mengatur bahwa negara pantai harus memanfaatkan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem di zona ekonomi eksklusifnya. ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif menjadi salah satu fitur revolusioner UNCLOS karena memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan sumber daya ekonomi secara berkelanjutan. Landas kontinen mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas laut teritorial hingga kedalaman tertentu atau hingga jarak maksimum 200 mil laut dari garis pangkal. Terdapat hak negara pantai, yaitu negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya non-hayati seperti minyak bumi dan gas alam di landas kontinen tersebut. Hak ini berlaku tanpa memperhatikan apakah landas kontinennya berada dalam zona ekonomi eksklusif atau tidak. Jika memenuhi syarat geologis tertentu, landas kontinen dapat diperpanjang hingga maksimum 350 mil laut. Landas kontinen memberikan peluang besar bagi negara pantai untuk memanfaatkan sumber daya bawah laut secara legal. Laut lepas adalah wilayah perairan internasional yang berada di luar zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen suatu negara. Di sini terdapat hak negara, yaitu semua negara memiliki kebebasan untuk bernavigasi, menangkap ikan, memasang kabel bawah laut, melakukan penelitian ilmiah, dan aktivitas lainnya sesuai hukum internasional. Laut lepas tidak berada dalam kedaulatan negara manapun, tetapi diawasi oleh prinsip-prinsip hukum internasional guna menjaga perdamaian dan keberlanjutan ekosistem global. Manfaat UNCLOS bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Yang pertama, Indonesia mendapatkan pengakuan atas konsep negara kepulauan atau archipelagic state, sehingga seluruh perairan antar pulau dianggap sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Yang kedua, Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif seluas sekitar 6 juta kilometer persegi yang kaya akan sumber daya alam seperti ikan, minyak bumi, gas alam, dan mineral bawah laut. Yang ketiga, UNCLOS memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk menjaga keamanan maritimnya dari ancaman seperti pencurian ikan atau illegal fishing dan pelanggaran batas wilayah oleh kapal asing. Tentu saja selain memiliki manfaat, juga terdapat tantangan dalam implementasi UNCLOS, yaitu yang pertama, sengketa batas maritim dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Cina, terutama terkait Laut Cina Selatan. Yang kedua, penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti illegal fishing dan pencemaran lingkungan masih memerlukan kerjasama regional yang lebih kuat. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan membutuhkan teknologi modern serta pengawasan intensif. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea merupakan kerangka hukum internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam penggunaan serta pengelolaan wilayah laut. Konvensi ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian zona laut, seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, landas kontinen, dan laut lepas. Setiap zona memiliki karakteristik dan hak tertentu bagi negara pantai maupun negara lain. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di laut teritorial, hak pengawasan di zona tambahan, serta hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Meskipun demikian, negara lain tetap memiliki kebebasan navigasi di wilayah tertentu, seperti zona ekonomi eksklusif dan laut lepas. UNCLOS juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya alam sebagai tanggung jawab bersama semua negara. Selain itu, konvensi ini menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencegah konflik antar negara terkait klaim batas maritim atau eksplorasi sumber daya. Bagi Indonesia,
UNCLOS memiliki peran strategis karena memberikan pengakuan atas konsep negara kepulauan, yang menjadikan seluruh perairan antar pulau sebagai bagian dari kedaulatan nasional. Meskipun UNCLOS memberikan kerangka hukum yang komprehensif, tantangan dalam implementasinya juga masih ada, seperti sengketa batas maritim dengan negara tetangga dan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip UNCLOS sangat penting bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi maritimnya sekaligus melestarikan kekayaan alam laut demi kepentingan generasi mendatang. Itulah pemaparan materi mengenai hukum laut. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, and see you on the next video.